merancang beberapa kegiatan dalam rangka menyemarakan Milad ini, maka setelah dibicarakan beberapa agenda kegiatan perlombaan, waktu itu saya terpikir apalagi hari ini juga Hari Guru, maka izinkan saya menyampaikan ucapan selamat Hari Guru kepada Pak Dr. Rene, Pak Rektor. Kasih aplaus kepada mereka. Kemudian kepada rekan pendengar juga selamat Hari Guru kepada Bang Doktor. Guru kita juga ini dosen ini. Kepada para ustadz-ustadzah Al-Kahfi saya ucapkan selamat Hari Guru, dan kepada anak-anak saya tunggu ucapan selamat antum. Anak-anak sekalian, Pak Rektor, Pak Kasih dan Bang Doktor, ini terinspirasi dari berawal dari keinginan kita bagaimana agar para guru-guru dan murid-murid kita yang notabene sebentar lagi akan menamatkan sekolah di sini, mereka tidak gampang dalam menghadapi kehidupan yang real, yang nyata di lapangan. Oleh karena itu kami terpikir apa yang bisa kami lakukan untuk mempersiapkan mereka, di mana mereka nanti akan hidup di era yang tidak sama dengan kita pada masa lalu. Kalau kita pada masa lalu ketika kita tamat sekolah, mampu kita bekerja, kemudian kita mau pada sekali dengan panti tulang, mungkin kita akan bisa hidup. Kemudian dibekali dengan modal kejujuran dan sebagainya. Nah hari ini anak-anakku sekalian itu tidak cukup untuk antum tidak zaman seperti itu lagi. Nah oleh karena itu tentu hari ini kita akan menyesuaikan diri kita, apalagi seperti sekarang di era digital, maka tentu kita harus mampu juga untuk tampil ya dengan kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itulah Bapak Rektor, kemudian Bang Doktor dan Pak Kasih, inilah salah satu dasar pemikiran kenapa ini kita lakukan. Kemudian yang juga tidak kalah penting, bahwa kita sadari kita memiliki di sini guru lebih kurang 32. Nah ini nanti ada beberapa yang tidak hadir, nanti saya disampaikan alasan tak hadirnya. Ustadz Yasri nanti coba dicek ya, ini kayaknya belum sampai 30. Kemarin sampaikan wajib hadir 30, saya akan tunggu sampai sore. Ya tadi ada yang izin karena ada acara sampai setengah hari. Kenapa mas kalian? Kita menyadari Pak Kasih bahwa apa yang kita berikan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada para guru kita belum imbang. Masih betul-betul jauh di bawah standar. Gitu. Jangankan untuk UMR, mungkin standar biasanya tidak tercapai kita gitu. Nah oleh karena itu kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Nah salah satunya adalah bagaimana membekali mereka mungkin dengan mungkin pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa juga akan menjadi sumber-sumber pemasukan bagi mereka. Nah begitu anak-anak kami juga. Ya kita tahu pesantren itu tidak boleh kita begitu tamat pesantren itu kita seolah-olah menjadi orang yang putus harapan untuk ikut bersaing di masyarakat. Tidak. Kita harus mampu dan optimis ya untuk menghadapi kehidupan nyata nanti di masyarakat. Ya, dan itu ternyata kadang-kadang tidak cukup dengan hanya skill kita membaca kitab kuning. Tidak hanya dengan skill kita tahu katakanlah ilmu-ilmu yang kita pelajari saja, tapi butuh yang lain. Maka itulah sebabnya Pak Rektor, Pak Kasih dengan Bang Doktor, tema yang kita angkat pada hari ini adalah gali potensi raih prestasi. Karena hanya orang-orang yang mengerti potensi diri menurut kami yang akan menjadi orang sukses. Maka saya sampaikan anak kita, Anda tidak akan sukses kecuali dari bidang Anda sendiri. Maka waktu saya dulu di Al-Azhar, izin Pak Rektor, saya pernah belajar, kita itu diarahkan, dimotivasi menjadi orang al-mutakhasis fi ilmin wahid wa mutasaqqif fi kulli ilmin. Menjadi orang yang punya spesialisasi dalam satu bidang ilmu atau satu bidang, kemudian menjadi orang yang punya wawasan dalam bidang yang banyak. Nah, oleh karena itulah maka dalam kesempatan ini kalau dulu kita awal-awalnya mungkin lebih sering mendengar dengan istilah entrepreneur. Jadi skill kita itu yang kita kembangkan. Nah, kalau hari ini era digital tentu dia beralih kepada teknologi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di sini juga lah saya sampaikan tadi pagi izin Pak Rektor dengan Pak Kasih, begitu habis sholat subuh, ini Bang Doktor Zega saya bawa ke depan papan pelang nama kita. Saya ingin tunjukkan pada beliau bahwa saya merasa bangga dengan taman itu. Kenapa? Karena taman itu yang mengerjakannya bukan tukang yang kita sewa kemari, itu karya santri asli. Ya, silakan nak, mohon berdiri anakku siapa? Si Nanang, kemudian Arif, mana namanya? Andrian dan Hamka. Kalau berdiri nak, silakan nak berdiri.
Ya, nah ini. Ya. Mereka lah yang asli membuat desain, kemudian menyusun bata sampai terjadi seperti itu. Dan bagi saya itu luar biasa dan istimewa, karena saya tak mampu begitu itu. Nah, artinya anak sekalian, ada hal-hal yang antum walaupun sebagai murid saya tidak mampu lakukannya, antum mampu, dan itu sangat berharga. Nah, kemudian Bapak Ibu, silakan perhatikan dinding kita ini. Dinding ini desain untuk anak-anak kita. Nah, dan hampir semua lokal sekarang itu mereka buat dekornya, desainnya dinding itu. Kemarin saya cek seluruh lokal itu, maka jatuh pilihan saya untuk motif seperti ini. Maka kemarin saya rekomendasikan tolong buat seperti itu untuk di aula resmi kita. Dan ini yang membuat dia menjadi istimewa, Bapak Ibu sekalian. Ini langsung dibuat oleh anak-anak kita kelas 3 sanawiyah, dan itu putri bukan putra. Nah, saya kira kalau hanya sekedar rumah-rumah kita di kampung mungkin bisa seperti ini. Maka Bapak Ibu, ini sudah ada mereka menerima orderan ini Mas Ega.